Angkat tangan kanan saudara. Bahasa roh. Biar manusiamu yang muncul. Semua angkat. Iya nama syarat. Ramata syarat. Iya nama syarat. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal,
kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serunya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah, oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, Haleluya. terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kalian katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Haleluya. Haleluya. terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Sembah Dia, sembah. Pakai kesempatan ini untuk sembah. Orang mata siapa? Barala barala basyana barala barala Orang mata siapa? barala basyana Iya mata siapa? Mata siapa?
Mari pelan-pelan kami berdiri. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Lambaikan kedua tangan kita bersama. Haleluya. Haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. tahu dan kami percaya Kau ada di tengah kami, dan terimalah pujian penyembahan yang terbaik bagi Kau. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus semua kita katakan bersama, amin. Sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Anugerahnya bagimu, kasihnya dicurahkan
sukacita, padu baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Sama-sama katakan nyanyi. Nyanyi. Saudara-saudara buat Tuhan kita. Kita percaya pagi hari ini kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, haleluya. Kasih tos kanan kiri, katakan engkau akan menerima kuasa dari Tuhan. Kuasa kekuatan dicurahkan bagi kita Bapak Ibu Saudaraku. Tepuk tangan dengan sukacita sama-sama ya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Angkat tangan sama-sama, katakan Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. terimalah kemenangan dari Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Hey! Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Nyanyian dan Engkau kekuatan iman. bersamaku. Dengan iman pujikan lagu ini. Beribu Beribu rebah di kiriku, berlaksa. berlaksa Siapa beserta dengan kita? ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Oh, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang Lambaikan tangan kita sama-sama, katakan Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku. Yang percaya ada kekuatan, tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Keselamatanku, kuat, oh perlindunganku. Kaulah Allah, sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Sumber kemenangan. Sumber kemenanganku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Dan kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang jadi lawan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Oh, lebih dahsyat katakan amin. Tepuk tangan lebih meriah bagi Tuhan kita. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah.
kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan kami, selamatkan umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Oh, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Oh, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Semua bersorak, kepalkan tangan kepada hey! Allah bangkit. Oh, bernyanyilah. Musuh dikalahkan dan umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Oh, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Oh, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Semua bersorak. Hey! Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit. Semua bersorak. Hey! Allah bangkit. Bernyanyilah. Dengan iman katakan musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Oh, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, satu kali lagi katakan. Allah bangkit. Oh, bersorak. Hey! Allah bangkit. Dan bernyanyilah. Oh, musuh dikalahkan dan umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Haleluya. Mari buka tangan saudara. Blessing and honor, glory and power, riches and wisdom and strength. Blessing and honor, glory and power, riches and wisdom and strength be unto you, unto you who sits at the right hand of God, be unto you, Jesus, unto you who sits at the right hand of God. Unto you,
blessing and honor, glory and power, riches and wisdom and strength. Yang percaya lambaikan tangan saudara. Blessing and honor, glory and power, Kuasa, riches and wisdom and strength be unto you, unto you, unto you, who sits at the right hand of God, be unto you, Jesus, unto you, who sits at the right hand of God, be unto you, unto you, who sits at the right hand of God, be unto you, unto you, who sits at the right hand of God, be unto you, be unto you, unto you, who sits at the right hand of God, be unto you, ada air curahkan. unto you, Kuasa Tuhan untuk memulihkan saudara. sits at the right Ada minyak of God, dicurahkan juga be unto supaya saudara diurapi, diurapi. unto you, Siapa yang mau diurapi? Siapa yang mau dipulihkan? The right hand of God. Be unto you, unto you, who sits at the right hand of God, be unto you, unto you, who sits at the right hand of God, be unto you. Rasakan kuasa Allah, kuasa dalam nama Yesus. The right hand of God, be unto you, Kurang mata syarah unto you, who sits at the right hand of God, unto you, unto you, kuasa Tuhan diberikan mulai dari paduan suara. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Ora mata syara, mara mata syara, mara mata. Dari paduan suara
ke jemaat. Ora matasya, ora matas, ora matasya, ora matasya, ora matas. Ora matasya, ora matasya, ora matas. Langsung ke jemaat Tuhan. Ora matasya, ora matasya, ora matasya, ora matasya, ora matasya. Terima. Terima. Mari bergandeng tangan. Kesatuan tubuh Kristus. Gandeng. Jangan putus ya. Tengah-tengah, jangan putus. Basar roh. Jangan putus. Yang di tengahin, jangan putus. Gandeng. Sesaat saja, gandeng. Angkat. Oh, nama. Terima kuasa Tuhan. Hanya bagimu, Bapa yang Maha Mulia, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang duduk di sebelah kanan tata Allah Bapa. Bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu dalam pujian penyembahan kami. Bapa dalam surga, kami percaya dengan iman Kau sudah bertahta di atas pujian penyembahan kami. Karena itu kami rindu Engkau Tuhan yang sama, bertata di atas kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan bersama berkata, amin. Sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di tengah hadirat Tuhan yang luar biasa ini Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Cukup panjang ayatnya Bapak Ibu, karena itu saya akan membaca. Bapak Ibu menyimak pembacaan ini bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Yang sudah dapat katakan amin.
Saya akan membacanya Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu semua menyimaknya. Firman Tuhan berbunyi demikian dalam Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 26. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Judul renungan kita, mengenal Kristus dan memperkenalkan Dia. Sekali lagi Bapak Ibu, mengenal Kristus dan memperkenalkan Dia. Sebelum kita belajar tentang wanita ini Bapak Ibu, ada baiknya mari kita belajar latar belakangnya dulu tentang orang Samaria. Seperti apa sebenarnya gambaran besar tentang orang Samaria? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang Samaria ini setelah kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Oleh karena dulu Daud pernah berbuat salah. Lalu Tuhan berkata bahwa pedang tidak akan pernah lepas dari keturunannya. Begitu Salomo naik tahta, kemudian Salomo mati, maka kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Ada kerajaan utara, 10 suku di sana.
Ada kerajaan selatan, 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Lalu di utara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu itu Raja Hosea sebagai rajanya, bukan Hosea Nabi itu Bapak Ibu, tapi Hosea yang lain. Lalu suku yang di utara ini, ibu kotanya Sikem. Dari Sikem dia pindah ke Samaria. Setelah dibeli Bapak Ibu gunung itu, maka Samaria menjadi ibu kota kerajaan utara. Lalu di selatan ibu kotanya adalah Yerusalem. 2 suku ada di sana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kemudian Raja Asyur mengalahkan kerajaan utara. Oleh karena kerajaan utara hidup di dalam dosa Bapak Ibu. Kerajaan selatan juga mengalami kemerosotan rohani. Tetapi kerajaan utara lebih parah. Kemudian Raja Asyur menindas orang-orang Samaria. 10 suku Israel itu. Lalu kemudian orang-orang terbaiknya diangkut ke ibu kota Asyur yaitu Niniwe. Jadi orang-orang hebat itu Bapak Ibu dari suku utara atau dari kerajaan utara itu diangkat ke Niniwe. Lalu Raja Asyur itu membawa 5 negara yang dia jajah. Dibawa 5 kemudian dimasukkan ke Samaria. Bapak Ibu, saya ingin coba perhatikan dalam 2 Raja-Raja 17, multimedia bantu saya ya. 2 Raja-Raja 17 ayat 24 dan nanti ayat 30. 2 ayat ini saja kita akan buka sebentar Bapak Ibu, supaya kita mengerti latar belakang Samaria sejenak. 2 Raja-Raja 17 ayat ke-24. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim. Lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Jadi kelima bangsa ini yang dijajah oleh Asyur, Bapak Ibu, diangkat dari negaranya masing-masing, ditaruh ke Samaria. Jadi ada 5 negara yang digabungkan ke Samaria. Bapak Ibu, ingat tadi orang-orang Samaria terbaik sudah dikirim ke Niniwe, tapi orang-orang yang kemudian tinggal di Samaria digabungkan dengan 5 bangsa lain. Waktu kelima bangsa ini dibawa ke Samaria, mereka juga membawa para ilahnya, para Baalnya. Kata Baal itu artinya suami. Jadi ilah mereka, berhala mereka, Baal mereka. Bagi mereka itu adalah suami mereka. Perhatikan ayat yang ke-30. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot. Orang-orang Kuta membuat patung Nergal. Orang-orang Hamat membuat patung Asima. Dan orang-orang Awa membuat patung Nibas dan Tartak. Orang-orang Serfaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek, para Allah di Sefarwaim. Jadi Bapak Ibu, kota Samaria yang tadinya adalah kerajaan utara, 10 suku Israel itu Bapak Ibu, setelah diangkut sebagian tinggal, digabungkan dengan 5 bangsa lain. Lalu 5 bangsa ini membuat berhalanya masing-masing di sana, sehingga kemudian antara orang Israel dengan kelima bangsa ini terjadi perkawinan campur. Mereka kawin campur. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadinya orang Samaria menyembah Allah Israel. Tadinya 10 suku itu percaya kepada Allah monoteis. Allah yang satu itu, Yehova. Tetapi kemudian karena kawin campur oleh 5 negara yang dimasukkan ke sana Bapak Ibu. Sekarang Israel, Allah Israel bukan lagi jadi suami mereka. Suami mereka sekarang para Baal itu Bapak Ibu. Karena terjadinya kawin campur. Itu sebabnya. Karena terjadi kawin campur. Orang selatan, kerajaan selatan. 700 tahun lamanya. Benci luar biasa dengan orang Samaria. Mereka bersaudara tadinya. Kebencian luar biasa. Terus ditumpuk kebencian itu. Waktu Nehemia dengan Esra pulang Bapak Ibu. Hendak membangun tembok Yerusalem. Dan membangun bait Allah itu kembali karena sudah runtuh. Kemudian orang-orang Samaria ini ingin membantu. Nehemia menolak. Esra menolak.
Karena mereka terlalu mengerikan dalam berbuat dosa. Mereka kawin campur dan menyembah berhala. Itu alasan Nehemia dan Esra menolak mereka ikut membangun bait Allah. Karena mereka tidak boleh ikut terlibat membangun bait Allah, Bapak Ibu. Biar bagaimanapun, dari Galilea mau ke Yerusalem harus melewati Samaria. Perhatikan Yesus tadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Harus melewati Samaria. Seperti kita di sini, dari Surabaya mau ke Sidoarjo harus melewati Gedangan. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Nah, orang-orang Samaria ini setiap kali ada orang-orang Yahudi yang hendak beribadah, mereka aniaya, mereka siksa, mereka ganggu. Di hari-hari tertentu, beberapa tulang-tulang, para sejarah mengatakan beberapa tulang-tulang dari mayat itu mereka masukkan ke bait Allah di Yerusalem. Karena kebencian. Mereka saling bertengkar. Mereka saling membenci. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena itulah orang Yahudi. Kalau orang Yahudi menikah dengan orang Samaria, maka mereka akan mengadakan ibadah perkabungan. Dan kalau orang Samaria makan, lalu piringnya dicuci bersih, semua benda yang telah disentuh oleh orang Samaria haram bagi orang Yahudi. Mereka tidak mau sentuh. Kebenciannya luar biasa, Bapak Ibu. Nah, karena mereka tidak boleh beribadah di Yerusalem, mereka membuat bait Allah tandingan di lereng Gunung Gerizim. Tepat di mana Yesus duduk di tepi sumur buatan Yakub, itu di lereng Gunung Gerizim. Kalau Bapak Ibu baca kitab Kejadian, Bapak Ibu, di lereng gunung itu mereka bangunlah bait Allah tandingan karena mereka tidak bisa ke Yerusalem. Bait Allah ini dibangun oleh karena Sanbalat itu, Bapak Ibu, cucunya itu menikah dengan cucu seorang imam besar di Yerusalem. Dibangunlah bait Allah ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita mengerti gambaran besarnya kira-kira orang Samaria ini, Bapak Ibu, mengalami kebencian yang luar biasa. 128 sebelum Masehi, waktu keluarga Makabe merajai Israel. Lalu ada seorang yang bernama, Bapak Ibu, sebentar supaya saya jangan salah menyebut namanya. Ada seorang yang bernama John, sebentar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, catatan saya jangan sampai lupa. John Hyrcanus. Dari keluarga Makabe, kemudian menghancurkan bait Allah yang ada di Samaria. Sehingga orang Samaria tidak punya lagi bait Allah. Dihabiskan semua oleh keluarga Makabe. Dari mulai hari itu, Bapak Ibu, ratusan tahun orang Israel tidak bicara dengan orang Samaria. Padahal itu saudara mereka. Waktu kita baca teks tadi, ini titik awal. Ada pertemuan yang luar biasa. Orang kudus, orang saleh, orang suci yang terkenal luar biasa. Yesus Kristus Tuhan. Hari itu dengan sengaja melewati kota Samaria. Dia tidak mau memutar. Biasanya orang Israel kalau melewati kota Samaria, mereka memilih berjalan lebih jauh daripada harus menerobos kota Samaria. Tapi Yesus Kristus memutuskan berbeda. Firman Tuhan berkata, ia harus melewati Samaria. Kata harus di sana bukan dalam pengertian praktikal, tapi teologis. 700 tahun mereka saling berperang, saudara ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari itu, di sumur Yakub itu, ada pertemuan dua orang yang berbeda sama sekali. Yang satu kudus dan suci, yang satu sungguh berdosa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba perhatikan, saya ingin seberangkan ini kepada Bapak Ibu. Orang Samaria, karena kawin campur dengan 5 suku bangsa tadi Bapak Ibu, dan menyembah 5 suku bangsa, padahal mereka punya Allah Israel. Jadi secara negara, spiritualitas mereka rusak. Suami mereka harusnya Allah Yahweh, tapi kemudian mereka menyembah ilah-ilah lain. Lalu spiritualitas yang seperti ini terpresentasikan Bapak Ibu melalui perempuan ini. Perempuan ini juga persis seperti negaranya. Perempuan ini punya 5 suami. Yesus berkata begitu. Dan yang sekarang ada padanya bukan suaminya. Seperti negaranya menyembah ilah dan Allah. Ada sinkritisme di sana. Begitulah kehidupan pribadi perempuan ini. Punya 5 suami dan yang ada padanya bukan suaminya. Perhatikan Bapak Ibu. Ada pelajaran yang baik di sini. Karena negara itu percaya kepada Allah yang model begitu. Kemudian tingkah laku warganya, tingkah laku rakyatnya sama seperti mereka. Bapak Ibu, manusia akan semakin sama dengan apa yang mereka sembah dan percayai.
Jadi waktu seseorang salah menyembah dan mempercayai, maka salahlah dia. Tetapi kita bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita yang ada di ruangan ini, kita juga pasti akan semakin sama dan serupa dengan Tuhan Yesus yang kita sembah. Amin. Coba sorak-sorai lebih baik lagi bagi Tuhan Yesus. Percayalah, cepat atau lambat kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena orang akan semakin serupa dengan apa yang mereka sembah. Bapak Ibu, sekarang kita masuk, kita pelajari tentang wanita ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang dicatat oleh Yohanes ini Bapak Ibu. Yesus mengalami letih, capek, jam 12 siang. Lalu kemudian duduk di sumur Yakub. Tidak lama kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, datanglah perempuan Samaria ini. Entah bagaimana, tapi Yesus tahu kedalaman hati manusia dan Yesus tahu bahwa dia akan bertemu dengan perempuan itu di sumur Yakub. Itu sebabnya ke-12 muridnya dia suruh pergi cari makanan. Kenapa cari makan saja perlu mengusir sampai 12 murid? Karena kalau muridnya ada di sana, perempuan ini mungkin akan sulit mengungkap, sulit mengakui kekurangannya, kehausannya akan Allah. Biar bagaimanapun dia sulit mengakui tentang pelanggaran dan dosanya di masa lalu. Dan Yesus dengan sengaja menyuruh murid-muridnya membeli makanan ke kota. Lalu terjadilah dialog antara Yesus dengan perempuan ini. Kalau Bapak Ibu mengamati dialognya bagus sekali. Pertama perempuan ini berkata begini, Tuhan, mana mungkin engkau orang Yahudi minta minum kepadaku? Hanya minum saja Bapak Ibu. Menjadi persoalan. Tidak mungkin. Jadi pertama dia panggil Yesus Tuhan, bukan Tuhan. Memang terjemahan Indonesia berkata Tuhan Bapak Ibu, tapi dalam teks aslinya kurios itu bisa artinya Mister, Tuhan. Lalu kemudian Yesus dengan sabar, pelan-pelan membimbing perempuan ini. Lalu kemudian dia panggil sekarang setelah tadi dia panggil Tuhan, kemudian Yesus mulai menunjukkan kesalahannya, karakter dari perempuan ini tentang suaminya yang 5 dan yang sekarang padanya bukan suaminya. Jadi ini wanita poliandri pertama dalam perjanjian baru yang kita baca Bapak Ibu. Waktu ditunjukkan dosanya, lalu sekarang dia memanggil Yesus tidak lagi Tuhan, tapi dia panggil Nabi. Sungguh engkau seorang Nabi. Lalu kemudian setelah Yesus bimbing pelan-pelan sampai kemudian perempuan ini berkata, kami percaya Mesias akan datang. Dari mana mereka tahu? Orang Samaria percaya kepada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab Pentatuk mereka percaya. Tapi kitab Yosua sampai Maleaki mereka tidak punya. Jadi mereka cuma punya kitab Pentatuk saja Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah Musa pernah berjanji dalam kitab Ulangan itu. Bahwa akan ada Mesias yang datang, pemimpin yang jauh lebih besar dari dia. Itu sebabnya orang Samaria percaya Mesias yang disebut Kristus akan datang. Begitu dia ngomong Mesias akan datang, Yesus memperkenalkan dirinya. Bapak Ibu, tidak ada di tempat lain di mana Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Mesias kecuali di tempat ini. Dalam dialog dengan perempuan ini, dia mengatakan, akulah Mesias itu. Lalu terjadi pertobatan yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Pertobatan yang dahsyat luar biasa. Nah Yohanes sebenarnya ingin membandingkan respon Nikodemus. Orang terpandang di mahkamah agama. Orang pintar cendekiawan. Tapi waktu bertemu dengan Kristus terjadi dialog yang cukup lama. Tidak terjadi apa-apa. Walaupun nanti waktu Yesus mati, Nikodemus yang kemudian merempah-rempahi. Tetapi malam itu tidak terjadi apa-apa. Tetapi berbeda dengan perempuan ini yang dianggap orang paling berdosa, orang paling nista. Bapak Ibu, terjadi dialog dengan Kristus, responnya berbeda. Jadi Yohanes ingin mempresentasikan kedua hal ini serentak bersamaan Bapak Ibu. Mari kita pelajari pertama-tama tentang perempuan ini. Apa yang dilakukannya setelah dia mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias. Yang pertama Bapak Ibu, perhatikan ayat 28a. Yohanes pasal 4 ayat 28a. Firman Tuhan berkata demikian, Injil Yohanes pasal yang ke-4 ayat 28a. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Bapak Ibu perhatikan itu ya, kata itu. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Waktu Yohanes menulis, firman Tuhan berkata demikian. Ini bukan sekedar lewat saja.
Ada pesan yang kuat, apalagi kalau Bapak Ibu lihat di pasal yang kedua bicara tentang tempayan-tempayan dalam perkawinan di Kana itu Bapak Ibu. Yohanes paling suka dengan pakai simbol-simbol waktu dia menulis suratnya Bapak Ibu. Nah, dia dengan sengaja meninggalkan tempayan di situ Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena pertemuannya dengan Mesias, pertemuannya dengan Kristus merubah perspektif dan prioritas dalam hidupnya. Jadi pelajaran pertama Bapak Ibu, pengenalan kita akan Tuhan harusnya merubah perspektif, merubah fokus kita, prioritas kita dalam hidup ini. Ini penting Bapak Ibu. Untuk apa dia datang ke sumur? Untuk apa dia bawa tempayan? Jelas sekali untuk mengambil air. Bagi dia itulah kebutuhan vitalnya. Bagi dia itu kebutuhan yang mendesak, yang perlu bagi dia. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, bertemu dengan Tuhan, prioritasnya berubah. Tempayan dia tinggalkan, cepat-cepat dia pergi. Coba perhatikan, ada perubahan perspektif waktu bertemu dengan Tuhan. Skala prioritasnya langsung berubah. Karena bertemu dengan Mesias yang hidup itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apakah kita mengalami perspektif? Ada perubahan cara pandang waktu kita mengenal Kristus. Bagaimana sistem nilai kita setelah kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena pengenalan kita akan Kristus harusnya merubah semua skala prioritas dalam hidup kita. Bukan tidak perlu mencari makan, menjadi sukses dan diberkati. Itu pasti Bapak Ibu di dalam Tuhan kita diberkati. Amin. Percaya di dalam Kristus kita diberkati. Yang percaya boleh diangkat tangannya bersama-sama. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati. Dan kita telah menikmati berkat-berkatnya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat skala prioritas kita. Wanita ini tahu skala prioritas begitu bertemu dengan Mesias yang sejati. Setiap orang percaya seharusnya begitu dia diselamatkan, bertemu dengan Kristus Sang Juru Selamat itu, maka perubahan perspektif harus terjadi. Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama ada seorang pemimpin pujian yang hebat. Salah satu pemimpin pujian terhebat itu adalah Asaf. Pemimpin pujian di Bait Allah, pilihan Raja Daud. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Asaf itu pernah mengalami goncangan dalam hidupnya. Sekalipun seorang pemimpin pujian, dia melihat umat Allah datang ke Bait Allah. Mereka tulus hati, tapi mereka mengalami penderitaan dan pergumulan. Itu sebabnya Mazmur 73 Bapak Ibu. Mazmur yang mempertanyakan keadilan Allah. Di mana Tuhan waktu orang benar menderita? Dia percaya Tuhan itu baik. Baik kepada mereka yang tulus hatinya Bapak Ibu. Dia percaya begitu. Tapi dia lihat orang-orang benar mengalami pergumulan. Lalu dia lihat pemimpinnya Raja Daud. Dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Dikejar-kejar oleh mertuanya. Ini orang yang tulus hati. Tapi kenapa kebenaran sepertinya tidak muncul membela dia. Jadi Asaf itu seperti bingung. Dibanding dengan orang-orang di luar sana. Orang fasik gemuk-gemuk, sehat, umur panjang, matinya enak. Lalu dia mengalami guncangan. Waktu dia mengalami guncangan Bapak Ibu, Asaf kemudian masuk ke rumah Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan dalam pujian penyembahan. Perhatikan, orang yang bertemu dengan Tuhan, mengenal Tuhan, pasti sudut pandangnya langsung berubah. Begitu dia ketemu dengan Tuhan, Bapak Ibu, perspektifnya berbeda. Dia keluar dari rumah Allah, tetap saja orang fasik di sana sepertinya makmur, sepertinya gemuk, sepertinya umur panjang, sepertinya matinya enak. Tetap saja tidak berubah. Tetapi sudut pandang si Asaf, perspektifnya sudah berubah karena pertemuannya dengan Tuhan. Apa yang berubah? Bapak Ibu nanti baca di rumah Mazmur 73. Dia berkata begini Bapak Ibu, setelah bertemu dengan Tuhan, tadinya dia pingin seperti orang fasik itu, kaya raya, terkenal, hebat. Tadinya dia pingin begitu. Ketemu dengan Tuhan, dia berkata begini, di bumi ini tidak ada yang kuingini selain Engkau. Engkaulah yang kuingini di surga, dan di bumi ini tidak ada yang kuingin lagi. Begitu ketemu dengan Tuhan, cara pandangnya berbeda. Itu Asaf. Bagaimana dengan perempuan ini? Perempuan ini juga sama. Begitu bertemu dengan Kristus, skala prioritasnya berubah.
tempayannya dia tinggalkan demi cepat-cepat memberitakan Injil kepada orang-orang di kota sana. Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Pagi hari ini firman Tuhan yang sederhana ini datang untuk Bapak Ibu dan saya. Bagaimana sistem nilai kita setelah kita ketemu dengan Tuhan? Bagaimana skala prioritas kita Bapak Ibu? Kristus haruslah segala-galanya. Kristus harus fokus utama dalam hidup kita. Anak Tuhan harusnya kristosentris, berpusat kepada Kristus. Mari kita belajar bersama-sama, saya pun belajar Bapak Ibu, memfokuskan diri kita. Jangan hilang pandangan, jangan beralih arah. Mari kita fokus bahwa tujuan hidup kita ada di dunia ini. Kita sedang pengembara, kita adalah para musafir-musafir rohani. Fokus kita hanya kepada Kristus saja. Sehingga waktu dia datang, kita tahu Bapak Ibu, kita akan diangkat bersama dengan dia di awan permai dalam kemuliaannya. Amin Bapak Ibu, yang percaya diangkat toprak tangan buat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Pelajaran yang kedua dari wanita ini Bapak Ibu, setelah bertemu dengan Mesias, bukan hanya perubahan perspektif yang terjadi, yang kedua, kemudian perubahan gambar diri. Perhatikan ayat 28b. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Bapak Ibu, setelah yang pertama perspektifnya berubah, cara pandangnya berubah, dia tahu skala prioritas, Kristus harus segala-galanya. Maka yang kedua Bapak Ibu, dia dengan segera lari. Nah, ayat itu kelihatannya sederhana begitu saja. Tapi kalau kita amati sungguh-sungguh, perhatikanlah perempuan ini. Sebelumnya dia menghindari orang banyak. Dia menghindari penduduk kota Sikar. Dia datang ke sumur jam 12 siang, karena kalau pagi banyak perempuan, kalau sore juga banyak perempuan. Orang di zaman itu, ke sumur itu rombongan, tidak pernah sendiri-sendiri. Dia datang sendiri, karena dia memang merasa tertolak. Dia malu, dia punya sesuatu. Suaminya 5 ditambah 1 jadi 6. Ada sesuatu kesalahan yang dia buat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena pelanggaran dan dosanya itu Bapak Ibu, dia kemudian minder, malu, gambar dirinya rusak. Tetapi waktu bertemu dengan Kristus, dia mengalami perubahan yang kedua. Apa itu? Perubahan gambar diri. Dari yang malu, kemudian dengan berani datang ke kota Sikar. Lalu kemudian dia ceritakan tentang semuanya. Pertemuannya dengan Mesias. Bapak Ibu, pertemuan kita dengan Kristus harusnya membawa dampak perubahan gambar diri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa sih gambar diri? Gambar diri itu begini Bapak Ibu. Gambar diri itu adalah bagaimana cara kita menilai diri kita. Dengan cara itulah kita menilai semua yang ada di luar diri kita. Saya ulangi. Apa sih gambar diri? Gambar diri itu adalah bagaimana cara kita menilai diri kita. Dengan cara yang samalah kita akan menilai semua yang ada di luar diri kita. Begitulah cara kita menilai orang lain, cara kita menilai sesuatu, dimulai bagaimana cara kita menilai diri kita. Itu yang disebut dengan gambar diri. Yesus pernah berkata begini Bapak Ibu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan Yesus waktu mengatakan ayat itu tidak sedang mengajarkan selfish. Tidak sedang mengajarkan egosentris, egois, bukan. Waktu Yesus berkata kasihi sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yesus sedang mengajarkan penerimaan diri. Terimalah dirimu. Dengan bisa menerima dirimu, engkau lebih mudah bisa menerima orang lain. Orang yang tidak bisa menerima dirinya, mengasihi dirinya, sulit menerima orang lain dan mengasihi orang lain. Orang yang tidak bisa mengampuni dirinya, sulit bisa mengampuni orang lain. Karena itu Bapak Ibu, gambar diri sangat penting. Karena cara kita menilai diri kita, dengan cara yang sama kita akan menilai semua yang ada di luar diri kita. Perhatikan perempuan Samaria ini.
bertemu dengan Tuhan Yesus. Tadinya malu Bapak Ibu, menarik diri dari semua komunitas, menyendiri sekalipun ramai kota itu. Tapi dia hidup dengan kesepian luar biasa. Bertemu dengan Kristus, gambar dirinya langsung berubah luar biasa. Punya keberanian, punya percaya diri, lalu menghadap orang-orang di kota sana. Bapak Ibu, harusnya begitulah pertemuan kita dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, perhatikan gambar diri kita. Saya ingin mengingatkan kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saya, mari kita menilai diri kita, bukan cara kita menilainya. Ingat baik-baik, karena kalau kita salah menilai diri kita Bapak Ibu, kita akan salah menilai di luar sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebaiknya Bapak Ibu dan saya harus melihat diri kita sebagaimana Allah melihat kita. Bukan sebagaimana kita melihat diri kita. Ingat baik-baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua kita telah dibenarkan di dalam Kristus, dikuduskan di dalam Kristus, dipilih dan diselamatkan di dalam Kristus. Mari lihatlah dirimu sebagaimana Allah melihat engkau. Jangan lihat dirimu sebagaimana engkau melihat dirimu sendiri. Karena kita cenderung kemudian minder, rasa bersalah, malu dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan memberitahu Bapak Ibu, di dalam Kristus kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita semua ciptaan baru di dalam Tuhan. Mari nilai dirimu dengan cara bagaimana Tuhan menilai engkau. Harus begitu Bapak Ibu. Jangan menilai diri dari ukuran kita. Nilai diri kita dari cara Tuhan menilai kita. Semua yang ada di ruangan ini, kita dinilai Tuhan dengan baik dan luar biasa. Amin. Kita putra mahkota kepunyaannya. Tepuk tangan lebih baik lagi bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Harusnya pertemuan kita dengan Tuhan merubah gambar diri kita Bapak Ibu. Perempuan ini mengalami perubahan gambar diri yang luar biasa. Saya ingin menggugah kita semua Bapak Ibu mulai pagi hari ini. Mari nilai dirimu sebagaimana Tuhan menilai engkau. Bapak Ibu, kalau bicara gambar diri cukup rumit Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Paling tidak ada 4 yang mempengaruhi kenapa gambar diri kita rusak. Yang pertama biasanya adat. Adat itu bisa mempengaruhi gambar diri kita Bapak Ibu. Karena kita lahir mungkin waktu kita lahir ada katanya Bapak Ibu. Adat-adat tertentu yang percaya sio babi. Karena kalau lahir kemudian di sio babi, wah susah. Berarti gak boleh mandi 1 tahun. Karena katanya sio babi gak boleh kena air. Coba bayangkan kadang adat membentuk gambar diri kita. Lalu kemudian urutan kelahiran. Kalau orang Batak lebih mementingkan anak laki-laki. Lalu kemudian waktu terlahir anak perempuan, dia agak tertolak, gambar dirinya jadi rusak. Ada banyak penyebab gambar diri Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Atau mungkin dari kecil kita diberi stigma, dasar lu si pikun. Saya dulu diberi stigma begitu Bapak Ibu, dipanggil si pikun. Kemudian gambar diri kita kemudian jadi rusak. Cara kita menilai diri kita rusak. Karena itu, saya ingin menggugah kita sekali lagi bersama-sama mengingatkan. Nilailah dirimu seperti Tuhan menilai engkau. Bukan seperti dunia menilai kita. Amin. Yang percaya coba tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa Bapak Ibu. Gambar diri kita berubah karena Kristus. Satu lagi Bapak Ibu. Lalu kita selesai. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang pertama, pertemuannya dengan Kristus membawa perubahan perspektif. Fokusnya berubah. Yang kedua, dia mengalami perubahan gambar diri. Dia tidak malu lagi Bapak Ibu. Dia menceritakan bagaimana Tuhan pertemuannya dengan Mesias. Lalu kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah dia mengalami perubahan ayat 28C dan 29 Bapak Ibu. Mari lihat ayat 29. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu Bapak Ibu? Setelah dia tinggalkan tempayannya, dia tahu segala prioritas. Kemudian Bapak Ibu, dia tidak malu lagi karena gambar dirinya telah diperbaharui melalui pertemuannya dengan Mesias itu Tuhan Yesus. Sekarang dia pergi ke kota, dia beritakan apa yang dia alami. Jadi pelajaran yang ketiga Bapak Ibu, harusnya pengenalan kita kepada Tuhan membawa kita memperkenalkan Tuhan kepada dunia. Ini sangat penting. Gereja Tuhan tidak boleh berhenti dalam melakukan misi. Amanat agung Tuhan ada 2. Yang pertama dalam perjanjian lama. Firman Tuhan berkata penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Itu yang namanya mandat budaya. Tidak pernah dibatalkan. Kita harus menguasai bumi, kita harus mengelolanya, melayaninya dengan baik karena bumi ini kepunyaan Tuhan, bukan kepunyaan siapa-siapa. Lalu amanat agung yang kedua, kita diminta dalam perjanjian baru memberitakan Injil Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perempuan ini, perempuan Samaria. Perempuan yang maaf, dianggap tidak terhormat. Tetapi melalui perempuan ini Bapak Ibu, terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di kota Samaria. 700 tahun sebelumnya. Permusuhan yang terjadi hari itu melalui tangan seorang wanita sederhana. Yang kalau tidak bisa dikatakan wanita buruk Bapak Ibu. Lalu kemudian Tuhan memakai orang tersebut. Dia pergi ke kota Sikar memberitakan Injil. Satu kota diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran yang ketiga. Pertemuan Kristus, pertemuan kita dengan Kristus harusnya membawa kita untuk berani memberitakan kabar baik tersebut. Pengenalan kita akan berakhir kepada pemberitaan kita tentang Dia yang luar biasa. Bapak Ibu, ayo renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kapan terakhir bersaksi kepada orang di luar sana? Bapak Ibu tidak perlu mungkin mengajak dia ke gereja. Kalau Bapak Ibu merasa perlu silakan. Tapi cukup kalau bersaksi bagaimana? Ceritakan kehidupanmu dulu. Lalu bagaimana kehidupanmu sekarang bertemu dengan Kristus. Itu yang dilakukan perempuan Samaria. Cara dia memberitakan Injil sederhana. Dia nggak mengerti teologi yang dalam-dalam. Model-model penginjilan seperti Nikodemus yang hebat itu. Dia hanya wanita sederhana. Tapi dia datang ke kota, dia ceritakan dirinya. Perhatikan Bapak Ibu, masa lalunya yang memalukan dipakai oleh Tuhan sebagai jembatan untuk dia memberitakan Injil Kristus. Begitulah masa lalu kita Bapak Ibu, harusnya bisa dipakai oleh Tuhan menjadi jembatan untuk kita menceritakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu cukup keluar sana ceritakan kepada mereka, dulu saya tidak mengenal Kristus, hidup saya tidak karu-karuan, rumah tangga saya berantakan. Tetapi setelah ketemu dengan Kristus, rumah tangga saya dipelihara dengan baik, anak saya diberkati, kami semua diberkati. Cukup ceritakan kesaksian itu Bapak Ibu. Dan biarkan mereka menimbang sendiri, selanjutnya Allah Roh Kudus akan bekerja dalam hati mereka. Bapak Ibu mari renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Pengenalan kita akan Kristus harusnya membawa kepada kita untuk memberitakan Kristus kepada banyak orang. Masa lalu kita bisa menjadi jembatan yang sangat efektif untuk kita bisa menceritakan Injil Kristus kepada orang lain. Bapak Ibu, saya akan tutup dengan kesaksian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dulu di tempat ini, kalau saya sebutkan namanya beberapa dari Bapak Ibu mungkin mengenal atau beberapa hamba Tuhan di tempat ini mengenal. Di tempat ini Bapak Ibu, dulu ada seorang pemuda masih lajang, dia cleaning service. Bapak Ibu seperti rekan-rekan sahabat-sahabat yang cleaning service di sana, dulu saya banyak mengenal mereka Bapak Ibu, salah satunya sahabat kami ini. Lalu kemudian karena dia suka gambar dirinya Bapak Ibu, sudah bertemu dengan Kristus gambar dirinya berubah. Sekalipun dia mungkin hanya bagi orang hanya cleaning service. Tapi dia menjaga tubuhnya tetap harum, rapi Bapak Ibu. Lalu kemudian dia naik pangkat dari cleaning service di sini. Dia masuk ke dalam Bapak Ibu di ruang lounge sana. Dia menjadi cleaning service di lounge sana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena dia menjaga dirinya dengan baik, dia sopan, dia jujur, ditaruh di sana. Lalu suatu kali setelah kita membuka gereja-gereja Betani, Jemaat Batam dibuka tahun 2004 bulan Maret persis tanggal 6 Bapak Ibu. 6 Maret 2004, Om Alek KKR di sana, lalu gereja terbentuk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Maka gereja Betani Batam membutuhkan full timer, pemain musik. Kemudian saudara kita ini, seorang pemuda ini mendaftarkan diri. Dia ikut audisi sebagai pemain drum. Waktu dia di audisi, Bapak Nesa yang mengaudisinya. Kemudian dia salah satu keluar yang terbaik Bapak Ibu. Dikirim ke Batam. Hari ini dia full timer bersama dengan kami Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena masa lalunya ibadah kami masih di Hotel Planet Holiday. Tapi hari ini tanya kepada dia Bapak Ibu, hampir semua cleaning service di hotel itu berganti, datang lagi yang baru, ganti-ganti. Hampir semua dia sudah injili tentang Kristus karena masa lalunya dulu. Coba tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Betapa efektifnya dia penginjilan. Saya kalah efektif, walaupun ini bukan tentang kalah menang. Tapi kalau saya datang, teman-teman di Hotel Planet sudah mulai jaga jarak, Pak Pendeta datang.
Tapi kalau dia yang datang, dia cerita, dulu aku seperti kamu. Aku tidak minder, aku seperti kamu. Tetapi waktu aku bertemu dengan Tuhan Yesus, hidupku berubah. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia sudah punya anak 2, istrinya dokter, diberkati Tuhan luar biasa. Coba tepuk tangan lebih baik lagi Bapak Ibu. Beliau ada di Batam Bapak Ibu, sekarang pendeta muda, full timer kita, diberkati Tuhan. Bapak Ibu, apa sih yang saya mau seberangkan melalui kesaksian ini? 3 hal. Pertemuan kita dengan Tuhan harusnya membawa perubahan dalam cara pandang kita. Sistem nilai kita, perspektif kita harus berubah. Skala prioritas kita harus berubah. Kristus harus segala-galanya dibanding dengan yang lain. Perempuan itu meninggalkan tempayannya. Yang kedua Bapak Ibu, pengenalan kita akan Tuhan harusnya membawa perubahan kepada gambar diri. Jangan minder lagi sebagai anak Tuhan. Jangan kemudian kita menarik diri lalu kurang bergaul dengan efektif. Bapak Ibu, pengenalan kita akan Kristus. Nilailah dirimu sebagaimana Kristus menilai engkau. Lalu kemudian yang ketiga, harus ada perubahan. Mulai memberitakan Injil Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tutup dengan kata-kata ini. Nilailah diri kita sebagaimana Allah menilai kita. Ada banyak tempat indah di jagat raya. Ada tempat-tempat yang hebat. Surga itu mulia dan luar biasa indah. Ada banyak galaksi-galaksi yang besar dan indah luar biasa. Taman-taman Bapak Ibu. Pantai-pantai yang luar biasa dahsyat. Taman-taman bawah laut yang indah. Tetapi perhatikan, Tuhan pencipta alam semesta tidak memilih semua tempat itu sebagai tempat tinggalnya. Dia memilih Bapak, Ibu dan saya sebagai tempat tinggalnya, rumah idamannya. Karena dia mencintai Bapak, Ibu dan saya. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Tuhan. Mari nilai diri kita sebagaimana Allah menilai kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Pengenalan kita kepada Kristus harusnya membawa perubahan cara pandang, perubahan gambar diri, dan mulai belajar memberitakan Kristus Yesus. Karena pertemuan dengan wanita ini, sejarah berubah Bapak Ibu. Orang Yahudi dan orang Samaria mengalami perubahan yang luar biasa. Naikkan satu pujian kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk. Ini kami Tuhan, siap dibentuk oleh Engkau. Di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan Yesus Tuhan. Sikiri bakara nama ya sanamu, sikira bakara namo, sikiri bakara namo. Sikiri bakara lama-lama sandi, sikiri bakara lama-lama, sikiri bakara lama ya siakara bakara lama. Bapak Ibu, mari sembah Dia lebih baik lagi dalam roh dan kebenaran. Dia pusat penyembahan kita, Dia pusat kehidupan kita. Sikidi bakara lama ya sikidi bakara lama, sikidi di bakira lama, sikidi lama ya sianda lama ya siakara bakara lama, kikiri di bakira lama. Sikiri bakara lama ya siakara bakara lama, sikiri bakara lama ya kada bakara lama siakada bakara lama. Haleluya, haleluya. Sikiri bakara lama. Mari kita buka kedua tangan kita bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengajari kami Bapa dalam surga. Waktu kami mengenal Kristus, cara pandang kami, sistem nilai kami harus berubah. Prioritas kami berubah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Roh-Mu membuat kami berubah lebih indah lagi. Kami juga bersyukur pengenalan kami akan Engkau merubah gambar diri kami. Mulai hari ini kami akan menilai diri kami seperti Tuhan menilai kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, dan mulai pagi hari ini kami mau belajar menceritakan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kami menerima firman-Mu dengan sukacita, kami simpan di hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama berkata amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari sekali lagi kita akan bersama-sama berdoa.
Tuhan, kami rindu mempersembahkan korban yang terbaik bagimu. Biar korban yang kami persembahkan ini mempermuliakan nama Tuhan dan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami memberi karena kami mengasihi-Mu. Yang terbaik kami mau berikan bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sementara saudara memberi, akan ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Abraham Alex Tanusaputra. Doa pengurapan dimulai pada jam 3 pagi, sedangkan KKR doa dimulai pada jam 4 pagi hingga selesai. Bagi Anda yang terbeban dalam pembangunan Menara Jakarta, Anda dapat mentransfer via rekening BCA dengan nomor account 216043233 atas nama Alex Tanusaputra. Telah dibuka pendaftaran murid baru SOM Betani Nginden angkatan 29. Kuliah umum awal SOM dimulai pada hari Rabu 6 November 2013 jam 6 sore bertempat di Multi Purpose C. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor SOM Betani Nginden Surabaya, Jalan Nginden Intan Timur 1 nomor 29, telepon 031 593 6880. Betani Christian School segera membuka pendaftaran siswa baru untuk jenjang Elementary Grade 1 tahun ajaran 2014-2015. Info lebih lanjut silahkan menghubungi Miss Christine di 031 593 6877. Buat kamu kaum muda, hadirilah kebaktian Youth Betani Nginden setiap Sabtu jam 5 sore bertempat di Multipurpose C Geraha Betani Nginden. Info selengkapnya hubungi 031 593 6880. Demikian jemaat terkasih, pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Saudara, yang kami dengar pagi hari ini, langkah-langkah perempuan Samaria, langkahnya. Tapi perlu ada kuasa. Air yang hidup itu adalah kuasa. Juga minyak, urapan adalah kuasa untuk menjadi saksi. Tanpa itu tak mungkin. Mari kita minta air. Ya, kuasa yang memulihkan saudara. Kuasa. Tidak mungkin sekota Samaria bertobat kalau tanpa kuasa. Langkah-langkahnya kita turut. Tapi kami perlu minta kuasa dari Tuhan. Oh Ramadasya Basaro. Angkat kedua tangan saudara. Oh Ramadasya. Air itu memulihkan. Minyak itu mengurapi saudara. Minta. Oh Ramadsyana Maramasyana Maramasyana oh Ramadsyana. Nyana madur, nyana monya syana Maramasyana dunia syana Maramasyana Maramasyana. Tidak cukup mengerti langkah-langkah perempuan Samaria. Perlu kuasa saudara. Ora Ramadsyana Maramasyana ora Ramadsyana Maramasyana iya Ramadsyana Maramasyana.
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Mari angkat kedua tangan saudara. Oh, bahasa roh sekali lagi. Bahasa roh sekali lagi. Bahasa roh sekali lagi. Oh, ramata syara mana. Oh, ramata syara mana. Beri kuasa Tuhan untuk mengabarkan Injil Tuhan. Oh, ramata syara mana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu melindungi saudara, yang selalu menyertai, yang selalu memberkati saudara sekalian, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama katakan Selamat pagi, Tuhan berkati.